Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma dhakkirna ma nasina وعلمنا ما جهلنا وزدنا علما اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Para hadirin, insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan membahas tentang kisah dan sejarah hidup baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafatuhu Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tuwfiya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat usianya sudah mencapai 63 tahun. Jadi wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pada usia 63 tahun. Waqila khamsin wa sittin. Menurut satu pendapat ada yang mengatakan 65. Bukan 63. Waqila sittin. Ada juga pendapat lain yang mengatakan 60 tahun. Adapun yang paling kuat adalah pendapat yang pertama. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa huwa ibnu 63. Hadis Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada usia 63 tahun. Wa tuwfiya Sallallahu Alaihi Wasallam yaumal itsnain. Yaumal itsnain. Beliau wafat pada hari Senin. Hina ishtadda ad-duha. Pada pagi hari saat waktu duha. Ya, di waktu duha. Lisnatai asyrata lailatan khalat min syahri Rabi'inil awal. Pada tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin pada waktu duha beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ini pendapat yang paling kuat. Tanggal 12 Rabiul Awal sebagaimana dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal juga. Dan pada hari Senin juga sebagaimana wafatnya ini juga pada hari Senin. Senin ini disebutkan sini hina ishtadda ad-duha, di pagi hari pada saat waktu duha. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Ibnu Hajar mengatakan wa kanat wafatuhu yaumal itsnain bila khilaf min Rabi'inil awal. Tanpa ada perbedaan pendapat dari para ulama bahwasanya beliau wafat ini pada Rabiul Awal hari Senin. Wa kana yakunu ijma'an. Bahkan ini adalah kesepakatan ulama. Dan
Adapun tanggal 12 dari Rabiul Awal itu adalah pendapat sebagian ulama, tidak sampai ijma. Yang ijma itu adalah pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Itu semuanya sepakat begitu. Adapun tanggalnya tanggal 12 itu ada perbedaan. Qila lilailataini kholata minhu. Ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal. Wa qila listihlali syahri Rabiul Awal. Ada yang mengatakan ya, di awal Rabiul Awal. Pada tanggal pertama pada tanggal 1 Rabiul Awal, pada saat datang bulan Rabiul Awal. Dan ini adalah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di usia 63 tahun pada hari Senin pada waktu duha di pagi hari, dan tanggalnya adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Dalam keterangan di sini disebutkan Syekh Abdullah Al-Haruri mengatakan ba'dus sahabati, sebagian sahabat, uq'idah lamma mata an-nabiyyu burhatan minaz zaman. Mereka kaget sehingga seperti pingsan gitu. Pingsan sebentar tapi tidak lama karena saking kagetnya diberitahu Rasulullah meninggal. Akan tetapi mereka yang masih bisa mengendalikan diri. Ma'adda bihim dzalika ilal maksiat, tidak sampai berbuat maksiat, tapi mereka masih bisa menahan diri saking kagetnya, saking tercengangnya mendengar kabar yang tidak diduga-duga. Ternyata Rasulullah sudah meninggal dunia lebih dahulu dari mereka. Itu yang membuat mereka kaget. Bukan berarti mereka nggak percaya bahwa Nabi akan meninggal dunia, tidak. Bukan berarti mereka mengingkari Nabi akan meninggal dunia, tidak. Makanya tadi ditambahi keterangan, ya, lakin tahammalu, mereka bisa menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu yang di luar hal aturan dalam agama Islam sehingga melanggar dan berbuat maksiat, ataupun ya naudzubillah sebagian orang mungkin karena tidak menerima takdir Allah sehingga protes kepada Allah mengakibatkan pada kekufuran, diakibatkan orang yang disayanginya meninggal dunia. Ya, tidak sampai seperti itu. Para sahabat ya, mereka hanya kaget Rasulullah ternyata meninggal sebelum mereka meninggal. Pada awalnya mereka berharap mereka dulu yang meninggal. Rasulullah berumur panjang sehingga ya, mereka dahulu yang meninggal. Awalnya seperti itu. Begitu yang terjadi juga pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kana yadhunnu anna Rasul la yamutu qablahum. Sayyidina Umar itu bukan berarti tidak percaya bahwasanya Nabi akan meninggal atau mengingkari Nabi akan meninggal, tidak. Yang ada dalam pikiran Sayyidina Umar itu pada saat itu ternyata Rasulullah meninggal duluan, bukannya saya meninggal duluan. Qablahum, sebelum sahabat-sahabat yang lain meninggal juga ternyata Rasulullah yang meninggal terlebih dahulu. Huwa yamutu ba'dahum, dia mengira bahwasanya Rasulullah meninggal setelah sahabat-sahabat yang terlebih dahulu meninggal. Lidzalika lamma qila lahu tuwfiya Rasul, ketika dikabari Sayyidina Umar ini Rasulullah sudah wafat, ma saddaqa, awalnya tidak percaya. Bukan tidak percaya mengingkari kematian, tidak. Tapi maksudnya apa? Tidak percaya masa Rasulullah sudah meninggal duluan. Kami masih hidup. Mengiranya bahwasanya Rasulullah umurnya panjang, kita yang akan meninggal duluan. Begitu. Begitu yang ada pada pikiran Sayyidina Umar pada saat itu. Ya. Khafa, beliau sangat khawatir kalau mendengar ya Rasulullah wafat. Itu orang-orang munafik akan merasa gembira. An yafrahal munafiqun. Fakana yushaddidul qawla fi dzalik, sampai beliau benar-benar melarang orang-orang agar tidak menyebarkan tentang hal ini. Bukan mengingkari, sekali lagi bukan mengingkari kematian, tapi beliau takut orang-orang munafik akan bergembira kemudian mendengar kabar seperti ini, dan kemudian beliau awalnya tidak percaya kalau ternyata Rasulullah meninggal yang lebih dahulu daripada beliau.
Summa lamma qala Abu Bakr man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Tenangnya itu kapan? Saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau mengatakan man kana ya'budullah, siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, maka Allah yang maha hidup dan tidak akan binasa, tidak akan mati. Ya, adapun man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Nabi Muhammad sudah meninggal. Ya, tidak ada yang menyembah Nabi Muhammad. Maka berarti yang Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala saja. Baru mereka percaya, yakin, benar. Ya, bukan berarti mereka awalnya tidak percaya bahwasanya Rasulullah akan mati, tidak. Mereka meyakini akan ada kematian karena Rasulullah adalah manusia. Akan tetapi yang tidak mereka bisa sekaligus langsung saat mendengar pertama kali kemudian langsung bisa menerima. Ya. Bukan berarti memprotes, tapi ya karena saking terkejutnya Rasulullah ternyata meninggal lebih dahulu. Itu yang membuat mereka terkejut. Dan awalnya tidak percaya. Ya, inda idzin hadau, ketika Abu Bakar mengatakan seperti itu, maka kemudian semuanya jadi tenang. Kana aqwahum qalban, Sayyidina Abu Bakar itu yang paling kuat. Dan hatinya paling kuat mendengar berita-berita semacam ini. Ma'annahu asyadduhum hubban, padahal yang paling cinta kepada Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar ini di antara sahabat-sahabat yang lain. Li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lianna al-hubba syai', rasa cinta itu adalah sesuatu, was-sabru syai'un akhar. Sabar itu satu yang lain. Meskipun dia sangat cinta kepada Nabi, tapi dalam hal ini ketika mendengar kabar wafatnya Nabi, beliau yang paling sabar dan bisa menerima apa yang terjadi. Sehingga beliau datang, kemudian mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tenang, dengan penuh wibawa, dengan penuh haibah. Beliau membuka kain penutup jasad jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mencium kening Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Tibta hayyan wa mayyitan." Itu perkataan Sayyidina Abu Bakar. Sungguh engkau Muhammad, baik hidup maupun mati, engkau adalah yang terbaik. Engkau adalah yang terindah. Dan engkau adalah yang paling menawan, paling tampan, paling rupawan. Sayyidina Abu Bakar begitu sabarnya, begitu rasa cintanya, namun beliau yang paling sabar dalam menghadapi berita tentang wafatnya Rasulullah. Ba'dun nisa, sebagian sahabat-sahabat perempuan, allati min aqaribihi, yang termasuk kerabatnya Nabi. Contohnya wahya ammatuhu Safiyah, seperti bibinya Rasulullah yang bernama Safiyah. Rasadhu, beliau mengucapkan kata bela sungkawan dalam bentuk syair risa. Biqauliha, dengan mengatakan, inna huzni 'ala rasuli tawilu, dzaka minni 'ala rasuli qalilu. Bakat 'alaihi al-ardu was-sama'u wa bakahu nadimuhu Jibrilu. Ya Rasulullah kunta raja'ana wa kunta bina birran wa lam taku jafiya. Sesungguhnya kesedihanku akan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tawilu, sangat panjang. Zaka minni 'ala rasuli qalilu, dan ini bagi untuk Rasulullah adalah suatu hal yang sangat kecil, yang sangat sedikit. Bakat 'alaihi al-ardu was-sama', menangisinya bumi dan langit. Wa bakahu nadimuhu Jibrilu, dan menangisinya
temannya Jibril, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kunta raja'ana, engkau adalah harapan kami, wa kunta bina birran, engkau adalah orang yang berbuat baik, walam taku jafiya, dan engkau tidak pernah, kebaikanmu itu tidak pernah berhenti, selalu berbuat baik kepada orang lain. Ya, ini adalah salah satu bentuk risa. Beda dengan nadab dan niyahah yang dilarang. Berteriak, memuji-muji mayit, mengatakan wakafah, mengatakan tentang mayit, muji-muji dengan suara lantang, dengan suara keras, supaya orang mengira bahwasanya orang yang mati ini baik. Tidak yang seperti itu yang dimaksud. Yang dimaksud dalam hal ini yang sewajarnya, menangisi mayit. Jika itu suatu hal yang sangat yang wajar. Orang tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa menguasai dirinya, sehingga sampai pingsan, sampai menangis. Yang seperti itu adalah suatu hal yang tabii, yang alami. Jika terjadi pada seseorang itu bukan dosa. Tapi kalau dibuat-buat, itu yang dilarang, yang disebut dengan nadab dan niyahah, sebagaimana kita pelajari di kitab Mukhtasar. Yang seperti ini ketika memuji Rasulullah dalam bait-bait syair yang disebutkan di sini atau yang disebut dengan risa, maka yang wajar, yang sewajarnya, tidak berlebihan, maka itu adalah suatu hal yang dibolehkan. Selanjutnya ini. Wa dufina lailatal arbi'a. Beliau wafat pada hari Senin, akan tetapi baru dimakamkan pada malam Rabu. Berarti berapa hari itu? Senin, Selasa, yang malamnya baru dimakamkan. Waqila lailatas sulasa. Menurut sebagian pendapat malam Selasanya, berarti meninggal pagi hari, malamnya sudah dimakamkan. Ada yang mengatakan meninggalnya di Senin pagi hari, kemudian malam Rabu baru dimakamkan. Ya, 2 hari belum dimakamkan. Wa kanat muddatu illatihi isnai asyara yauman. Sakit beliau itu adalah 12 hari. Waqila arba'ata asyara yauman. Sebelum wafat itu beliau sakit 14 hari. Ada pendapat mengatakan 12, ada yang mengatakan 14 hari. Kenapa memakamkan Nabi ini tertunda, tidak segera? Karena pada saat itu sebagian ulama menyebutkan sebabnya itu adalah karena para sahabat berselisih pendapat sebagian di antara para sahabat. Ada segolongan sahabat yang mengatakan, yaitu mereka dari kaum Ansor, mengatakan Rasulullah meninggal di Madinah, maka dimakamkan di Madinah. Kemudian sebagian yang lain mengatakan tidak di Madinah, karena beliau lahir di Makkah, maka kita bawa ke Makkah, dimakamkan di Makkah, yaitu kaum Muhajirin. Dan ada sebagian sahabat yang lain mengatakan dimakamkan di Palestina, di Baitul Maqdis, karena di sana tempat para anbiya yang lain dimakamkan. Dan di sana juga ada makam Nabi Ibrahim alaihissalam, kakek moyangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan terus ke atas itu sampai kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Setelah terjadi perselisihan pendapat ini, kemudian yang berhasil, yang bisa menentukan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau yang mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u yudfanuna haitsu yamutun. Para nabi itu dimakamkan di mana mereka meninggal. Ya, maka akhirnya diputuskan dimakamkan di Madinah, tepatnya di Hujrah Sayyidah Aisyah, karena di saat sakit berapa hari tadi? Sebagian mengatakan 12 hari, sebagian ulama mengatakan 14 hari. Itu beliau dirawat di Hujrah, di rumah Sayyidah Aisyah yang sekarang ini ada di area Masjid Nabawi. Di sana ada makam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada makam Sayyidina Abu Bakar, dan ada makam Sayyidina Umar, dan ada makam Sayyidah
Aisyah yang memiliki rumah. Rasulullah terakhir dirawat saat beliau sakit sebelum wafat itu di situ. Bagaimana bisa begitu? Nabi kan adil. Sayyidah Aisyah minta ridho kepada istri-istri Rasulullah yang lain, bahwasanya Rasulullah sedang sakit, maka minta keridhoannya untuk dirawat di rumah Sayyidah Aisyah, di hujrahnya Sayyidah Aisyah. Akhirnya yang lain merelakan, meridhoi, ya, dan kemudian dirawat di situ. Ya. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar menjadi orang yang paling kuat dalam mendengar kabar wafatnya Rasulullah. Kemudian beliau yang menengahi perselisihan di antara sahabat saat mereka memperdebatkan di mana akan dimakamkan. Apakah ada yang berpendapat di Madinah, ada yang berpendapat di Mekkah, tempat kelahiran beliau, ada yang berpendapat di Palestina, Baitul Maqdis, tempat para anbiya, para nabi dan para rasul yang lain dimakamkan. Kemudian di antara yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama adalah karena Nabi yang menyuruh Abu Bakar As-Siddiq menjadi pengganti beliau sebagai imam sholat pada saat Rasulullah SAW sedang sakit ini. Sayyidina Abu Bakar yang dipilih oleh Rasulullah sebagai khalifah dan dalam menjadi imam bagi kaum muslimin, para sahabat-sahabat yang lain untuk mengimami mereka melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian waghassalahu Ali bin Abi Thalib, yang memandikan Rasulullah SAW saat itu adalah Sayyidina Ali yang pertama. Wa amhul Abbas, dan paman beliau, paman Nabi yang bernama Al-Abbas. Wal Fadl bin Al-Abbas, dan saudara sepupunya Nabi namanya Fadl bin Abbas. Saat itu Fadl sudah balik. Wa Qusam ibn Al-Abbas, dan ya, saudara sepupunya juga yang bernama Qusam ya, bin Abbas, putra dari Abbas juga. Wa Usama ibn Zaid wa Syukran maulayahu, ya, budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadarahum Aus bin Khawli al-Ansari, dan pada saat itu yang ikut hadir menyaksikan juga Aus bin Khawli al-Ansari. Wa kuffina fi thalathati athwab, kemudian dikafani dengan 3 lembar kain, tiga lembar kain, athwabin bidin, berwarna putih, suhuliyatin, ya, kain yang suhuliyah. Ini kain dari Yaman, penghasil kain. Ya, di Yaman namanya suhuliyah. Maka model kain yang seperti itu kalau sekarang kan ada kain katun, ada kain apalagi namanya, kain wol, ada kain. Kalau zaman dulu ada kain suhuliyah, ada kain ya, suf yang begitu. Ya, kalau di sini kain kafan, ya seperti yang sering kita lihat itu. Ya, dulu Rasulullah itu dikafani dengan 3 lembar kain, ya, 3 lembar kain panjang, yaitu kain dari jenis kain suhuliyah produksi Yaman. Laisa fiha qamis wala imamah, tidak ada qamis dan tidak ada imamah. Ya, dan ini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim seperti itu. Tidak pakai gamis, tidak pakai imamah. Wa shalla alaihi muslimuna afdhadan, dan salatnya itu sendiri-sendiri. Orang-orang yang datang langsung salat sendiri, mensalatkan Rasulullah, bukan jamaah. Ya, tapi apa boleh berjamaah, boleh-boleh saja. Ya, tidak ada larangan. Namun yang terjadi pada saat itu, ya, orang sholatnya sendiri-sendiri. Datang orang takziah langsung sholat. Datang lagi orang yang lain langsung sholat. Ya, seperti yang di sebagian tempat juga kita saksikan seperti itu. Terutama yang para ulama yang banyak jamaahnya, banyak pengikutnya, saking membludaknya orang banyak, itu begitu sholat. Setiap orang datang dari jauh baru sholat, kemudian ya pergi. Ya, ada yang sampai menunggu dimakamkan begitu. Walam ya ummahum alaihi ahad, tidak diimami oleh
seorang imam, tapi sholatnya apa? Sendiri. Wa furisha tahtahu qatifatun hamra kana yataghatta biha. Dan di bawahnya itu dialasi dengan kain berwarna hamra, kemerahan yang dijadikan selimut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat sakit. Wa dakhala qabrahul Abbas, kemudian yang memakamkan dan masuk ke dalam galian kuburan makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abbas wa Ali dan Sayyidina Ali wal Fadl dan Fadl bin Abbas wa Qusam sama wa Syukran. Ya. Ada Syukran pakai qaf. Wa udbiqa alaihi tis'u labinat, kemudian setelah itu dibuat liang lahat dan kemudian dikasih 9. Kalau kita kayu, kalau di sana apa? Kayak apa? Batu ya. 9 batu untuk menutupi supaya pada saat ditimbun lagi itu tanah tidak masuk. Kalau kita di sini kan pakai apa? Kayu. Ya. Kayu apa bahasanya itu? Jejak apa namanya? Tetek kalau bahasa orang sini. Bambu, ada yang kalau diconggol pakai bambu. Wa dufina fil mawdi' alladhi tawaffahu Allahu fihi haula firashihi. Rasulullah dimakamkan di tempat beliau wafat. Di sekitar kamar, ya di dalam kamar hujrah Sayyidah Aisyah itu, kemudian di sekeliling tempat tidur beliau. Digeser tempat tidur beliau, kemudian digali di bawah situ, kemudian yang posisinya semula di bawah tempat tidur digali, kemudian disitulah dijadikan makamnya Rasulullah. Ya, jadi Nabi itu dimakamkan di mana beliau meninggal. Kalau ada yang ngaku Nabi, matinya di WC, berarti itu bukan Nabi. Ada siapa pendiri kelompok Ahmadiyah itu ngaku Nabi, dan Allah menunjukkan fadihah, keburukan baginya, tanda kesesatannya. Yaitu apa? Matinya di WC, tapi tidak dikubur di WC. Berarti bukan Nabi. Ngakunya Nabi. Sampai segitunya orang mau menjual keimanannya demi mendapatkan harta dari penjajah Inggris itu. Ya udah jelas sekali kelompok yang dibuat oleh penjajah Inggris untuk memecah belah umat Islam. Disuruh ngaku jadi Nabi mau dibayar. Ya. Itulah yang mengkhianati bangsanya sendiri. Kemudian memihak pada penjajah sampai segitu beraninya, tidak takut nanti di akhirat menjual keimanannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah sebagai bukti kebenaran bagi kita semuanya. Bahwasanya Nabi dikuburkan di mana beliau meninggal. Dalam hadis ini disebutkan di bawah ada catatan kaki. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, ikhtalafu fi dafnihi. Mereka berbeda pendapat dalam tempat kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakar, maka sebagai penengahnya adalah Sayyidina Abu Bakar, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu. Satu perkataan yang aku tidak pernah lupa. Ya, saya tidak lupa perkataan beliau ini. Qala ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'i alladhi yuhibbu an yudfana fi. Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan seorang nabi pun kecuali di tempat yang mana dia ingin meninggal dan dimakamkan di situ. Ya, bukan berarti kehendak Allah mengikuti kehendak Nabi, tapi memang seperti itu Allah mengabulkan doa mereka, itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau ada ngaku Nabi kemudian matinya di WC, nah itu sebagai ketahuan sesatnya jadinya. Siapa itu? Mirza Ghulam Ahmad. Ya, jadi yang di sini sekarang ini yang ada kelompok Ahmadiyah dulu di mana daerah Bogor itu. Tapi ya setelah itu kemudian pada sudah lama itu, tahun berapa itu, mereka terbongkar kedoknya. Maksudnya itu adalah aliran Ahmadiyah.
Orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, maka pengakuannya itu adalah pengakuan yang batil. Wa hufira lahu, kemudian digali kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ulhida fi baitihi, dan yang dibuat lahat di rumah beliau, yaitu tepatnya di hujrah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Alladzi kana baita Aisyah, ya, di rumahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tsumma dufina ma'ahu Abu Bakar, dan kemudian dimakamkan di situ Abu Bakar wa Umar, dan Umar radhiyallahu anhuma. Adapun Sayyidina Utsman dimakamkan di Baqi. Makamnya ada di Baqi. Kalau yang ada di situ di dekat makam Nabi itu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ya. Maka kalau kita ziarah ke makam Nabi, kita ucapkan salam kepada ya Rasulullah. Kemudian assalamualaikum ya Abu Bakar. Kemudian melangkah lagi assalamualaikum ya Umar ibn al-Khattab. Ya, begitu adab ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ya, dan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Orang yang menziarahi makamku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaat dariku. Artinya dengan izin Allah. Ya, di antara sebabnya adalah menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada di antara para hadirin yang rajin mengikuti kajian KBP punya rezeki, ada travel sahamah mengadakan umroh di bulan Ramadan nanti insya Allah. Yang ada rezeki bisa mendaftar, masih ada waktu. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup dengan baca tahlil dan salawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin.